Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan kita dari tafsir akhir-akhir dari surat Az-Zariyat. Dan sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan. Dan terakhir kita kemarin sampai pada ayat ke-56 dari surat ini, surat Az-Zariyat, surat yang tidak asing lagi bagi kebanyakan kita kaum muslimin. Dan ayat ini sering diingatkan oleh khatib-khatib dan begitu pula bahkan dihafalkan oleh anak-anak muslimin betapa pentingnya ayat ini dan isi kandungannya. Di mana sebelumnya, di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam untuk tetap memberi peringatan dengan apa yang mampu diusahakan dan kepada siapa saja yang mampu tersampaikan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan tetap berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu akan memberi manfaat bagi kaum mukminin. Kemudian di antara peringatan tersebut adalah ayat apa yang kita bahas di ayat setelahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menyatakan, dan tidaklah aku ciptakan jin, tidak pula manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maka ini merupakan termasuk peringatan yang teramat sangat penting. Kita semua manusia, lebih-lebih muslimin, diingatkan betul di dalam ayat ini tentang hikmah, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Di saat sebagian orang tidak tahu dan bingung apa tujuan hidupku, apa yang aku cari dalam hidupku, dan kenapa aku ada di dunia ini. Maka tiap-tiap orang tentunya memiliki tujuan, memiliki visi misi, memiliki target dan tujuan utama. Yang dengan itu dia akan lebih fokus, akan lebih perhatian, akan lebih menyadari tentang tujuan utama dia. Kalaulah seseorang sedang safar, kalaulah sedang seseorang mengadakan perjalanan jauh ke sebuah kota yang dia tuju, bisa jadi mungkin dia singgah, bisa jadi dia mampir di sebagian tempat, bisa jadi dia beli makan, beli minum, bekal, bisa jadi dia buang hajat, mampir di pinggir jalan, bisa jadi dia mengistirahatkan kendaraannya, bisa jadi dia mengistirahatkan badannya, dan begitu seterusnya. Namun dia mengadakan perjalanan dan perjalanan hingga kota tujuan. Ketika tiap-tiap kita diingatkan dalam ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk kita beribadah kepadanya Subhanahu wa taala, dan telah menjadi dasar dan di antara pokok-pokok keimanan kita bahwasanya akan ada kehidupan setelah mati. Di antara rukun iman adalah al-iman bil yaumil akhir, iman terhadap hari akhir, bahwa akan terjadi hari kiamat. Dan tidak cukup sampai di situ. Setelah yang lebih baik kiamat kecil maupun kiamat besar, setelah kematian ada alam barzakh, dan setelah terjadi kiamat kubra, kiamat besar, tiap-tiap manusia akan dibangkitkan, dan di sana akan ada hisab, pertanggungjawaban atas tiap-tiap amal, dan di baliknya ada al-jannah wan nar, ada surga maupun neraka menanti. Ada kehidupan setelah mati. Maka ketika seseorang menyadari akan hal ini di dalam hidupnya, dia harus mencari bekal untuk keselamatan dan kebahagiaan akhiratnya.
Dan itu tidak lain dan tidak bukan kecuali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam menjalankan perkara tersebut, seseorang tentunya butuh untuk mengetahui apa itu ibadah. Kemarin telah kita sebutkan satu kata yang mencakup segala macam apa yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun tersembunyi. Maka segala hal tersebut yang Allah cintai dan Allah ridhai, Allah perintahkan dan Allah cintai dan Allah puji pelakunya, itu semua berarti ibadah. Maka kita demikian pula secara tidak langsung dihasung untuk mencari tahu apa-apa yang Allah cintai, mana-mana perbuatan yang Allah ridhai, dan perkara-perkara apa yang Allah syariatkan dan Allah perintahkan. Dan itu datang dalam al-wahyain, dua wahyu, Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sahihah. Begitu pula kemarin telah kita jelaskan terkait dengan ibadah, bahwasanya al-ibadah bermakna at-ta'abbud dan al-muta'abbadu bih. Suatu perbuatan hamba menghambakan diri, karena abdun abada ya'budu itu membudakkan diri, menghinakan diri, ya, mempersembahkan atau menyembah kepada yang dia ibadahi. Oleh karena itu tidak ada seorang muslim pun, baik dia kaya maupun tidak, baik dia tua maupun muda, baik dia memiliki jabatan tinggi di strata sosialnya ataukah rakyat jelata, baik dia orang terpandang ataukah ada yang mengenalinya, kecuali dia meletakkan dahinya di bumi Allah Subhanahu wa taala, mengakui dan memposisikan diri sebagai hamba yang rendah, hamba yang hina, serba butuh dan fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna al-ibadah. Oleh karena itu sebagian menyebutkan al-ibadah makna lughatan seperti disebutkan Al-Baghawi, seingat saya dalam Syarh Sunnah, adalah at-tadallul, yaitu menghinakan diri kepada yang diibadahi. Yang diibadahi Allah, kita menghinakan diri kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam salat ada rukuk, dalam salat ada sujud, tapi tidak pada salat jenazah. Tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Baik. Maka seseorang menghinakan diri, menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi ibadur rahman, menjadi hamba-hamba ar-Rahman. Maka demikian Allah menyukai seorang hamba yang sekalipun dia memiliki kekuasaan, sekalipun dia seorang mungkin khalifah, raja atau pimpinan, tetapi dia merasa dirinya amat sangat lemah, butuh pertolongan Allah, tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Ini perkara yang Allah kehendaki dan Allah cintai. Maka itulah makna ibadah secara lughah, at-tadallul. Oleh karena itu disebutkan tariqun mu'abbad adalah jalan yang mu'abbad, bukan bermakna jalan yang disembah, jalan yang diberi, tapi jalan yang sudah ditaklukkan, yang sudah ditempuh, sudah ditundukkan, sudah bisa dilalui. Maka seseorang menempuh berjalan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, ya, dengan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa butuh kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di sana disebutkan syarat-syarat ibadah, telah kita sebutkan ikhlasul lillah dan ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan diterima ibadah seorang pun tanpa dua perkara ini. Ya, tentunya dengan landasan iman. Maka syarat ibadah itu, jika bagi keumuman manusia syaratnya 3. Islam atau iman, yang kedua ikhlas lillah, yang ketiga ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi setiap muslim syarat ibadah hanya 2, karena dia sudah Islam. Ikhlas lillahi ta'ala dan ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mau beramal saleh, barang siapa yang melakukan amal baik, amal saleh,
baik dia laki-laki maupun wanita dalam keadaan dia mukmin, maka itu syarat. Dalam beramal saleh harus dengan landasan iman, dia harus muslim, mukmin. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberinya kehidupan yang baik. Begitu pula syarat yang berikutnya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Tanpanya tidak akan diterima ibadah apapun. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah dalam agamanya dia ikhlaskan murninya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh kebalikannya adalah mempersekutukan Allah. Maka amalan yang tercampuri kesyirikan tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik besar maupun kecil syiriknya. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mengingatkan kepada Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang merupakan nabi paling mulia, paling bertakwa, paling dicintai dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, "La in walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada rasul-rasul sebelummu, la in asyrakta, kalau engkau berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, pasti gugur amalanmu, tidak akan diterima. Begitu pula ayat yang lain Allah menyatakan, wa qabilna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kelak nanti akan dihadapkan kepada kami amal-amal mereka musyrikin yang dulu dikerjakan di dunia. Telah membantu ini, membantu itu, bersedekah ini, bersedekah itu, menolong ini, menolong itu. Dan mereka menyangka telah mengumpulkan amalan dan pahala yang banyak. Namun kata Allah, faja'alnahu haba'an manthura. Namun kami jadikan itu seperti debu-debu yang berterbangan. Sirna, sia-sia ketika tidak ikhlas lillahi ta'ala, atau ketika dibangun amalan tersebut di atas syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersekutukan Allah dalam ibadah, bukan hanya menyembah Allah tapi juga kepada yang selainnya, entah itu malaikat, Ruhul Kudus, malaikat Jibril, atau entah itu nabi baik Isa ataupun selainnya, maka akan menjadi sayang dan sia-sia apa yang telah dikerjakan tersebut. Dan begitu pula apa yang disebutkan di dalam syarat yang berikutnya, yang kedua adalah ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba' meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain ikhlas, ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak dalilnya baik dalam ayat maupun hadis. Adapun di antara dalil ayat, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, bisa selamat, diridhai oleh Allah, diberi balasan baik, dan iman akan ada perjumpaan dengan Rabbnya, akan dibangkitkan setelah matinya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, falyamal 'amalan shalihan, kata Allah, maka hendaklah dia beramal amal yang salih, amal yang baik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Amal yang baik disebut para ulama adalah amal yang mencocoki bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia jangan mempersekutukan Allah dalam amalannya tersebut, yakni ikhlas. Harus ikhlas lillahi ta'ala. Tidak boleh syirik, mempersekutukan Allah dengan yang selainnya. Ayat yang lain disebutkan, walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menjadikan hidup dan mati, menghidupkan dan kelak mematikan yang hidup pula. Allah yang Maha Hidup, menghidupkan, menjadikan hidup, menciptakan dan kelak mematikan hamba-hambanya. Ada kehidupan dan kematian, Allah yang menjadikannya. Untuk apa? Kata Allah, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang lebih baik amalannya. Kata para ulama,
Di sini Allah tidak mengatakan ayyukum aktsaru amala. Siapa di antara kalian yang banyak, yang paling banyak amalannya. Bukan sebatas banyak-banyakan, tetapi ibrah yang terpenting adalah siapa yang terbaik amalannya. Kemudian seorang tabi'in murid para sahabat, seingat saya Fudail bin Iyad, kunyahnya Abu Ali, mengatakan ahsanu amala huwa akhlasuhu wa aswabuhu. Yang dimaksud oleh Allah amalan itu terbaik, ahsanu amala, adalah amalan yang akhlasuhu, yang paling ikhlas, wa aswabuhu, dan yang paling benar. Lalu ditanya, ya Abu Ali, bagaimana amalan disebut akhlasuhu wa aswabuhu? Itu ahsanu amala, amal terbaik adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Bagaimana maksudnya? Maka disebutkan oleh beliau yang maknanya apabila suatu amalan, ya, seberapapun dia ikhlas namun tidak mencocoki bimbingan Nabi SAW, maka amalnya tidak ahsan dan tidak akan diterima. Lam tuqbal, kata beliau, tidak diterima. Sebaliknya, seberapapun amalan mencocoki bimbingan Nabi SAW, mencocoki as-sunnah, namun lam yakun khalisan, tapi tidak didasari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lam tuqbal, juga tidak bakal diterima. Maka harus amalan itu khalisan shawaba, amalan itu harus menjadi khalisan wa shawaba, harus murni, tulus, ikhlas karena Allah, dan harus shawaba, benar, dengan mencocoki bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat-ayat dan masih banyak ayat yang semakna dengannya. Dan di antara hadis adalah hadis ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ikhlas, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya tiap-tiap amalan itu bergantung dengan niatnya, dan tiap orang akan mendapat balasan bergantung dengan apa yang ia niatkan. Jika niatnya baik, maka akan mendapat balasan baik, sebaliknya pula. Itu tentang ikhlas. Kemudian beliau contohkan, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang hijrahnya, salah satu contoh amalan besar hijrahnya ikhlas karena Allah dan mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya akan diterima dan diberi balasan baik. Tapi barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang tidak dia dapatkan, atau wanita yang tidak dia nikahi, pindahnya bukan karena agama tapi karena suatu hal, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan, yang dia tuju, bukan sebagai amalan yang ikhlas atau yang semisal. Ini contoh. Dan ini hadis masyhur. Hadis pertama dalam Arba'un Nawawi, hadis yang banyak disebutkan para ulama dalam Sahih Bukhari, juga disebutkan awal dengan hadis ini. Begitu pula Riyadhus Shalihin, dan begitu pula banyak ulama al-hadis. Sampai seingat saya Abdurrahman bin Mahdi, "Lau shallahtu kitaban," kalau aku akan menulis suatu tulisan, tentu aku akan jadikan hadis ini sebagai hadis pertamanya. Pengingat, untuk mengingatkan kita, untuk meluruskan niat-niat kita lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula hadis yang menyebutkan tentang ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak datang contohnya dari kami, kata Nabi, fahuwa rad, maka dia rad ay mardud, tertolak, artinya tidak akan diterima. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang semakna. Maka ini di antara dalil-dalil yang menunjukkan syarat amalan ikhlas lillahi ta'ala, dan itu termasuk konsekuensi syahadat asyhadu an la ilaha illallah, harus ikhlas, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua, di antara konsekuensinya harus ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah kita sebutkan pula dan kita singgung, ibadah juga disebut oleh para ulama ada rukun di antara rukun-rukunnya, yaitu al-mahabbah, dan yang kedua ar-raja, yang ketiga al-khauf. Seorang beribadah dilandasi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, rela menerima cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan dalam seseorang beribadah, dia berharap balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, berharap keselamatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, berharap mendapat ampunan Allah, berharap mendapat rahmatnya Allah. Ini semua harapan-harapan seorang hamba kepada Rabb-Nya dengan amalannya. Dan yang ketiga adalah khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan siksanya. Dia beribadah agar selamat dari azabnya, bencana baik yang disegerakan ataupun yang ditangguhkan di akhirat di neraka, waliyadzubillah. Dia beramal agar selamat dari murkanya Allah dan azabnya. Dan sesungguhnya ini tidaklah menafikan ikhlas. Tidak sebagaimana kesalahpahaman dan penyimpangan sebagian gulatus sufiyah. Kalangan sufi lebih-lebih yang ekstrim, sampai di antara mereka tokoh yang ekstrim dan diingkari dan dibantah oleh para ulama. Sampai sebagian mereka ya, itu betapa lancangnya sampai menyatakan dan mereka ini beribadah hanya dengan mahabbah saja. Tidak mau pakai raja wal khauf. Saya beribadah hanya karena kecintaanku kepadamu ya Allah. Tidak ada yang lain. Saya enggak pengen yang lain-lainnya. Sehingga sebagian mereka sampai berani doa. Ya Allah, kalau aku beribadah untuk mendapatkan surgamu, maka jangan kau masukkan aku ke surgamu. Kalau aku beribadah hanya karena ingin selamat dari nerakamu, maka masukkan aku ke nerakamu. Waliyadzubillah. Dan ini dinukilkan dari tokoh mereka, tokoh di antara tokoh sufi. Waliyadzubillah. Padahal jika kita melihat dalil-dalil dari ayat maupun hadis, Allah dan Rasulnya menghasung hamba-hambanya untuk beribadah dengan iming-iming jannah dan dengan ditakut-takuti dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak ayat yang semacam ini, begitu pula hadis. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha ka'ardis samawati wal ard. 'Arduha ka'ardis samai wal ard. Gitu ya. As-sama' atau as-samawat. Baik, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disebut dihasung kaum muslimin, kaum mukminin untuk bersegera dalam beramal. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, untuk menuju ampunan Rabb kalian, kata Allah, dan menuju jannah, agar masuk ke dalam jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Dihasung, diiming-imingi untuk mau beramal dengan akan dimasukkan jannah. Ayat yang lain, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli kaum mukminin. Allah beli harta-harta mereka, Allah beri jiwa-jiwa mereka, Allah beri dengan Allah akan memberikan mereka jannah. Rasulullah mengatakan, ala inna silatallahi ghaliyah, ala inna silatallahi ghaliyah, ala inna silatallahi jannah. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah amat mahal harganya. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan perniagaan Allah adalah mahal sangat harganya. Ketahuilah barang perniagaan Allah adalah surga, jannah. Jika kalian mau menurutinya, jika kalian mau taat kepadanya, Allah akan balas kalian dengan jannah, senikmat-nikmat kenikmatan untuk bisa masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya beribadah itu dikatakan seperti kata mereka gulatus sufiyah, yang namanya ikhlas itu tanpa pamrih, seorang beramal dengan ikhlas tulus tidak mengharapkan imbalan, maka tidak boleh seseorang beramal karena ingin dapat surga. Itu berarti tidak ikhlas. Lalu untuk apa disebutkan ayat-ayat hasungan-hasungan untuk masuk jannah? Ya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, dalam surah Ar-Rahman. Bagi siapa yang takut kepada Rabb-Nya akan mendapat 2 jannah, yakni al-jin wal ins. Dan untuk apa disebutkan tentang jannah dan jannah kalau tidak untuk menghasung dalam beramal? Dan sah-sah saja dan bagus ketika seorang mau beramal dengan karena kepingin masuk jannah. Di dalam hadis Rasulullah SAW juga menghasung, membacakan ayat Allah, wasari'u ila maghfiratin, dalam konteks jihad waktu itu. Jihad yang bukan bohong-bohongan, bukan jihad yang palsu, bukan jihad yang tidak terpenuhi syaratnya. Ya. Bukan jihad yang disamakan dengan aksi-aksi teroris lah, namun jihad dalam peperangan yang memang sesungguhnya terpenuhi syarat-syaratnya. Ketika dalam kancah jihad, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghasung para sahabatnya dengan membaca ayat tadi,
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Rabb kalian dan jannah. Arduha, yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka sahabat mendengar hal tersebut langsung bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, jannah luasnya seluas langit dan bumi?" Iya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tadi, sahabat tadi mengatakan, "Bakhin, bah." Ya, ini ungkapan ya ketakjuban. Kalau kita mungkin wah-wah atau yang semacam, yang semisalnya, atau seseorang terkagum-kagum sembari mengatakan betapa dia heran ya dengan hal tersebut. Maka butir-butir kurma yang ada di tangannya, dia mengatakan, "Jika kurma-kurma ini masih ada di tanganku, ya, maka sungguh menurutku kehidupan ini sudah terlalu lama." Maka dia kemudian segera selesaikan kurma-kurma yang ada di butir tangannya. Kemudian dia langsung maju dan dia terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk dalam jadi dia menginginkan jannah, dia menginginkan syahadah, menginginkan syahid. Dan Nabi tidak mengingkarinya, dan Nabi bahkan menghasungnya. Al-jannah. Begitu pula sebaliknya, amalan itu di antara untuk bisa menjadi pelecut dan pemotivasi seseorang beramal, ditakut-takuti dengan nerakanya Allah, agar tidak disiksa di nerakanya Allah. Kerjakan amalan, taati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana disebutkan ayat-ayat maupun hadis. Ittaqun nar walau bisyiddi tamrah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, takutlah kalian akan neraka meskipun dengan bersedekah dengan setengah kurma. Nabi menghasung sahabatnya untuk bersedekah meskipun sedikit, dengan ditakut-takuti dengan neraka. Ittaqun nar, takutlah kalian dari neraka. Begini dan begini. Itulah dalam ayat-ayat. Ya. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Takutlah kalian dengan neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan, yang padanya ada malaikat-malaikat penjaga yang amat garang, yang keras, ya. Syidad, la ya'sunallah, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, menentang dan menyelisih Allah, ma amarahum, apa yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan ayat-ayat yang lain banyak yang menunjukkan bahwa di sana seorang beribadah ada mahabbah. Ya. Tidak kemudian seorang semata-mata karena seorang terkadang tunduk, patuh atau ta'zim, mengagungkan, tapi tidak disertai dengan mahabbah. Seseorang takut dengan seseorang takut dengan sesuatu, seseorang mengagungkan dan membesarkan sesuatu, tapi bersamaan dengan itu dia tidak simpati. Bersamaan dengan itu dia tidak cinta kepadanya. Seperti seseorang kepada sebagian, mungkin raja yang zalim, dia takut kepada raja tersebut kalau dihukum, tapi dia juga menganggapnya besar, tidak bisa disepelekan, kekuatannya besar, pasukannya banyak, mengerikan, dia takut, dia mengagungkannya, dia mungkin memujinya, tapi pujian terkadang tidak disertai ketulusan dan kecintaan. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping seseorang hendaknya takut kepada Allah, dia pun masih mengharap rahmat dan ampunan Allah. Di samping itu dia pun mencintai Allah dengan qalbunya. Baik. Ini beberapa kandungan-kandungan terkait dengan ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin, tidak pula manusia, melainkan untuk mereka beribadah kepadaku. Maka hendaklah ayat ini kita ingat-ingat dan kita hafal, bahwa tujuan hidup kita adalah untuk ini. Dan setelah kita tahu ibadah itu apa, ternyata ibadah luas maknanya. Dan ibadah bukan hanya sebatas sholat, bukan hanya sebatas puasa dan baca Quran, ternyata lebih luas daripada itu. Kalaupun sholat itu tiangnya agama, dan tidak boleh kita tinggalkan sama sekali, baik kita sakit maupun sehat, baik dalam keadaan berdiri maupun duduk, baik dalam keadaan bisa mengangkat tangan ataupun yang selainnya hanya dengan kedipan mata.
namun di sana ada ibadah-ibadah lain selain daripada salat. Apakah itu bakti kepada orang tua, apakah itu memuliakan tamu, apakah itu mencarikan nafkah untuk keluarganya, apakah menjenguk yang sakit, menolong kebutuhannya, ataukah yang selainnya. Ibadah ternyata banyak dan luas macamnya. Ya. Bahkan ketika seseorang bergosok gigi, meskipun afdalnya dengan siwak, ya, dan di situ ada sebagian menyebutkan enzim tertentu, tanpa odolnya pun bisa, tetapi termasuk fadilah siwak, meskipun bukan dengan bahan kayunya yang tidak butuh odol, tapi dengan sikat gigi sintetis, dengan yang karet atau plastik pun dia menggosok gigi ketika dia niatkan dan dia mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia dapat pahala. Dan itu sebab sepele tetapi bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-siwak madharatun lil fam wa marghatun lirrabb. Bersiwak, gosok gigi adalah kebersihan bagi mulut. Ya, membersihkan, faedah di antara hikmahnya banyak, disebutkan para ulama sampai belasan. Menjernihkan pita suara, menajamkan pandangan mata, menguatkan gusi, ini itu dan berbagai macam. Lagi kalau dengan yang siwak itu. Tapi di antara faedah terbesar, dua disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faedah di dunia dan satu di akhirat. Di dunia membersihkan gigi. Dan yang di akhirat mardatul lirabb, akan mendatangkan keridhaan Allah. Maka dalam sehari-hari seseorang bisa mencari keridhaan Allah, bisa mengamalkan sesuatu yang dapat mendatangkan keridhaan Allah. Dan betapa seringnya seseorang lalai dari hal ini. Apakah seseorang menyangka ibadah itu hanya dengan salat? Apakah seorang menyangka ibadah hanya dengan sedekah? La wallah, tidak, sungguh demi Allah. Dia gosok gigi pun bisa ibadah. Maka pentingnya di sini mempelajari ilmu, karena dengan ilmu itu kita diingatkan. Dan disitulah pentingnya kita menyertakan niat. Karena dengan kita menyertakan niat, itulah yang akan memperbesar amalan kita. Dan betapa banyak orang amalannya sama, tetapi berbeda jauh catatan malaikat amalannya karena ilmu dan niatnya. Seseorang menyuapi anaknya, yang satunya gosok gigi, dan sama amalannya, tapi yang satu mengharap keridhaan Allah, yang satu mengharap pahala di sisi Allah, mengharap dicatat oleh malaikat di sebelah kanan, dan yang satunya mengerjakannya hanya sebagai rutinitas, bahkan waliyadzubillah dia mengerjakannya karena keterpaksaan. Ya. Sebagaimana pernah sebut kita contohkan hadis, meskipun dihadis oleh sebagian ulama, dicontohkan oleh Syekh Utsaimin. Di sana disebutkan ada riwayat, man saqa musliman ala dhama'in saqahu Allahu karrahikil maktum. Barang siapa yang memberi minum muslim kehausan, niscaya Allah akan memberi balas minum dia dari rahikul maktum kelak nanti. Sangat lezat dan nikmat. Termasuk memberi minum muslim kehausan adalah anak kita, adik kita minta, ya, bah, minta minum haus, kita ambil. Ya, mungkin dia nggak sampai di atas meja, ya. Mungkin dia minta minum, kita ambilkan. Dan kita niati, kita memberinya minum lillah. Dan kita ingat ayat Allah, "Manu innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Kami beri makan kalian karena wajah Allah, karena ikhlas karena Allah. Kami beri makan kalian bukan karena ingin balasan terima kasih dari kalian, ucapan terima kasih ataupun yang selainnya. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Maka dengan demikian seseorang akan dihitung dan diingat dan diberi pahala kebaikan yang banyak dan berbobot dari amal-amal yang ia kerjakan. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah kaidah, al-ibadatu indal awam adat, wal adatu indal ulama ibadah. Bisa jadi ibadah-ibadah yang ada dikerjakan, namun di sisi kalangan awam hanya seperti adat kebiasaan, rutinitas biasa. Akan tetapi adat kebiasaan di sisi ulama bisa bernilai ibadah. Dia makan, dia minum, dia gosok gigi, dia istinja, dia buang air, dia cebok. Ketika dia ikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk kamar mandi dengan kaki kiri. Doa bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith.
Dia gosok gigi ingat hadis Rasul alaihi wasallam. Bersiwak akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selain membersihkan gigi. Dia akan mendatangkan pahala. Istinja, ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nastanji bil yamin. Rasul belum melarang kita beristinja dengan tangan kanan, maka kita gunakan dengan tangan kiri. Maka hal yang semacam ini, begitu pula wudu dan seterusnya, akan menjadi catatan ibadah. Maka betapa banyaknya ibadah kalau kita sadari. Oleh karena itu disebutkan para ulama, di sini keutamaan ilmu. Bisa jadi seseorang terlihat amalannya biasa, namun kenapa alim fulan, ulama fulan, Allah angkat saja karena ilmu dan istihdzar niat, menghadirkan niat di setiap langkahnya, di setiap aktivitasnya, dan betapa butuhnya kita diingatkan ini. Ternyata ibadah itu luas. Walhamdulillah. Baik, kita lanjutkan sekarang. Baik, kita lanjutkan. Sebagaimana telah kita sebutkan pula kemarin ucapan di antara mufassirin ahli tafsir terkait dengan Dariyat 56, bahwasanya sisi lain dari kandungan ayat tersebut, di mana tujuan dan hikmah diciptakannya manusia dan jin oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk ibadah. Dari firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka itulah al-ghayah, itulah tujuan di mana Allah ciptakan jin dan manusia untuknya. Namun di sini juga tersirat tentang pentingnya ilmu. Karena tamam al-ibadah mutawaqqaf 'ala al-ma'rifah billah. Kesempurnaan ibadah sangat bergantung erat dengan ilmu dan pengenalan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jikalau tadi apa yang dimaksud ibadah, apa saja yang termasuk ibadah telah kita sebutkan. Gosok gigi pun bisa masuk ibadah, sebagaimana Rasul menghasut siwak. Wudu, istinja, membersihkan najis, masuk ibadah. Begitu pula seorang masuk kamar mandi dengan kaki kiri, membaca doa, ya. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar rumah, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Bertiup angin, turun hujan, ketika dia baca doa itu pun ibadah, dan banyak bentuk-bentuk ibadah yang lain. Begitu pula di situ termasuk yang akan memperbaiki ibadah seseorang dan menyadarkannya dan memperberat timbangan amalnya dan menyempurnakan ibadahnya adalah seseorang semakin mengenal Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di samping di ayat ini telah diingatkan dan dikenalkan bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita, menciptakan jin dan manusia. Maka Allah adalah yang berhak satu-satunya untuk disembah dan diibadahi, karena tidak ada pencipta selainnya Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Di sini kandungan yang lain, kita tahu bahwasanya Allah itu Khaliq, pencipta kita. Maka di situ sudah semestinya seseorang untuk mengibadahi penciptanya saja, yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain, yang itu menjadi dosa di antara dosa besar. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyu dzambi a'zam?" Wahai Rasulullah, dosa apa yang terbesar? Rasul menjawab, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau menjadikan tandingan bagi Allah sementara Dia yang telah menciptakanmu. Menjadi dosa terbesar jikalau tauhid, mentauhidkan Allah, menunggalkan Allah dalam ibadah, itu menjadi ibadah yang terbesar, menjadi amalan taat yang terbesar. Maka sebaliknya syirik kepada Allah merupakan termasuk dosa di antara dosa yang besar. Begitu pula melakukan al-ibtida', al-bid'ah dalam beribadah. Dan terkait dengan pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan di ayat yang setelahnya, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Tidaklah aku inginkan dari mereka satu rezeki pun, dan tidaklah aku menginginkan untuk mereka memberi makan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, kata Syekh Utsaimin, ma aqlubu minhum rizqan. Ketika seorang mungkin sebagian bertanya-tanya, kenapa ya Allah menciptakan kita untuk kita mengibadahinya?
atau apa yang Allah kehendaki ketika kita beramal, beribadah, menyembahnya, mengibadahinya. Ya. Apakah Allah butuh kepada kita? Maka Allah jawab di ayat yang setelahnya, bahwasanya Allah tidak butuh itu semua, tapi kita yang butuh. Allah perintahkan kita dalam keadaan kita tidak, yaitu dibutuhkan olehnya subhanahu wa ta'ala. Allah itu Hayyul Qayyum, Al-Hayyul Qayyum, Maha hidup dan Maha menegakkan segala sesuatu. Allah yang menegakkan segala sesuatu. Segala sesuatu tidak akan tegak tanpanya subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah Maha tegak meskipun tanpa segala sesuatu. Kullu man siwallahi alam. Segala sesuatu selain Allah disebut al-alam dalam bahasa Arab. Dan Allah Rabbul Alamin, pengatur, pemelihara dan pencipta al-alam. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat ini, ma uridu minhum min rizq, aku tidak menginginkan rezeki dari mereka. Wa ma uridu ayyut'imun, dan aku tidak menginginkan mereka untuk memberi makan aku. Yakni ma atlubu minhum rizqan, yaitu aku tidak tuntut mereka untuk memberi rezeki. Ai apaan atau pemberian antafi'u bih, yang dapat aku ambil manfaat. Wala ayyut'imuni fa antafi'u bi it'amin, tidak pula untuk mereka memberi makan aku sehingga aku mengambil manfaat dengan pemberian mereka tersebut. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah mengatakan di ayat yang lain, di surat yang lain, qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am. Katakan ya Muhammad kepada mereka, aghairallahi attakhidhu waliyan, apa kepada selain Allah aku harus mengambil wali penolong? Padahal dia Allah fatir samawati wal ard, Allah lah pencipta, pengatur langit-langit dan bumi, dan dialah yang memberi makan dan tidak diberi makan. Kata Syekh Utsaimin, fa huwa subhanahu wa ta'ala lahul jud wal ghina wal karam. Allah lah memiliki kedermawanan, kemahacukupan dan kemuliaan. Wa huwa ghaniyun amma siwa, dia Allah yang maha tidak butuh dari segala sesuatu selainnya. Fal hikmatu min khalqil jinni wal insi al ibadah, maka hikmah diciptakan jin dan manusia adalah untuk ibadah. Falam yukhlaqu li ajli an yu'ammirul ard, maka mereka diciptakan yang pertama tadi bukan untuk memberi manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah Subhanahu wa taala ya semuanya bermaksiat kepada Allah, tidak ada yang mau tunduk taat kepada Allah, Allah tetap maha mulia dan maha kaya. Dan begitu pula sebaliknya, jikalau mereka semua taat kepada Allah dan menuruti perintah Allah, Allah tetap maha kaya. Dan bukan Allah membutuhkan yaitu hal tersebut meskipun Allah perintahkan. Itu untuk keselamatan kita. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang diperbuatnya, namun kita yang akan ditanya. Maka disebutkan di sini dan diingatkan, manusia diciptakan untuk beribadah, walam yukhlaqu li ajli an yu'ammirul ard. Tidak mereka diciptakan untuk semata-mata mengolah bumi, mengolah tanah saja, wala li ajli an ya'kulu, untuk makan-makan seenaknya saja, wala li ajli an yashrabu, wala an yatamatta'u kama tamatta'a al-an'am, makan minum sepuasnya seenaknya dan untuk bersenang-senang mengambil nikmat sebagaimana hewan, tidak ingat tujuan diciptakannya. Benar manusia butuh makan, betul manusia butuh minum. Ambil seperlunya dan apa yang halalan thayyibah. Dan itu Allah jadikan untuk penunjang kegiatan kita, kesehatan kita, namun tujuan utama adalah al-ibadah. Maka boleh seseorang melakukan hal-hal mubah dan mengambil hal-hal nikmat, tapi bukan seorang untuk menyibukkan diri dengannya dan lupa akan tujuan utama dia diciptakan. Boleh dia bertani, berkebun, namun jangan dia lupakan waktu sholat. Dia lewatkan ibadah karena sibuk di ladang dan di sawah-sawahnya. Begitu pula montir-montir, begitu pula orang yang di bengkelnya. Silahkan dia membenahi motor mobilnya untuk maisha, cari nafkah ataupun keperluannya. Tapi jangan dia sibukkan melalaikan waktu hingga lewat waktu salat, hingga lewat ibadah, hingga lupa menunaikan kewajiban ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Kita tutup sampai ini dengan ayat ini. Sesungguhnya Allah dialah yang Maha pemberi rezeki. Allah sebutkan Ar-Razzaq, bukan hanya Razik pemberi rezeki, tapi Razzaq itu yang banyak memberi rezeki dengan berbagai macam. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang amat sangat kokoh.
Ini Allah Subhanahu wa taala, dan kita diingatkan di surat dan di ayat yang lain, antum haula tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhal. Demikianlah kalian ini, kalian apabila diminta untuk berinfak, di antara kalian ada yang bakhil, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabkhal, siapa yang bakhil, maka fa inna ma yabkhalu an nafsi, kebakhilannya hanya untuk dirinya. Allahul Ghani, Allah yang maha kaya, wa antumul fuqara, tapi kalian yang fakir, yang sangat butuh kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kita menghasung dan mengingatkan untuk bisa mengingat saudara-saudara kita sebagian yang tertimpa musibah dan bencana. Di sisi lain kita ambil ibrah ya atas peringatan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan wa manursilu bil ayati illa takhwifa, tidaklah kami utus tanda-tanda kekuasaan kami kecuali untuk menakut-nakuti. Ya, kita takut akan azabnya Allah yang disegerakan ataupun yang ditunda nanti, waliyadzubillah. Namun di sisi lain kita bantu saudara-saudara kita yang tertimpa bencana, dan pastikan amanah dan pastikan penyalurannya. Maka mereka butuh masjid sementara, mereka butuh barang-barang dan segala macamnya, namun sebagian telah mengupayakan untuk menerima yaitu bentuk uang agar mudah penyalurannya. Maka kita ingat dan kita infakkan sebagian apa yang kita miliki untuk sebagian saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Dan inilah kesempatan kita untuk beramal. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sekian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita lanjutkan depan. Kita selesaikan akhir surat tafsir Az-Zariyat. Wallahu taala a'lam bissawab wal ilmu indallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.